Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada para seniman, budayawan, rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Selamat datang pada acara pembukaan pameran seni rupa Niti Bumi, komunitas niti rupa di Bentara Budaya Bali. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening of Fine Art Exhibition entitled Niti Bumi by Niti Rupa Community. Pameran ini menghadirkan 25 karya dua dimensi dan juga 2 karya instalasi, salah satunya yang berada di tengah-tengah kita saat ini, yakni merupakan satu karya dari seniman Sujana Kenyem bertajuk Bumi Sakit. Ladies and gentlemen, this exhibition presents 25 paintings and 2 installations. One of the installations presented in front of us entitled Bumi Sakit by Sujana Kenyem. Keseluruhan karya ini dicipta oleh para perupa lintas generasi yang tergabung dalam komunitas niti rupa. All those artworks created by the artists across generation which involve in Niti Rupa community. Tema pameran ini merefleksikan keprihatinan akan masa depan bumi, di mana terangkum di dalamnya adalah masalah ekologis, juga sorotan atas kikisnya kepedulian manusia terhadap lingkungannya. The theme of this exhibition reflects the awareness of the Earth's future and also environmental problems and human careless of nature. Adapun pameran kali ini juga akan direspon oleh pertunjukan kolaborasi yang menampilkan koreografer dan penari kontemporer Jasmine Okubo dan juga Dibal Ranu, serta grup band Manu yang secara khusus telah menciptakan komposisi musik untuk memaknai tema Niti Bumi. Tonight's exhibition also presents a collaboration performance by Jasmine Okubo and Dibal Ranu, and also Manu Group Band, who's created a special music composition responding the theme of this exhibition. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mengawali kebersamaan kita kali ini, kami mengundang salah satu perwakilan dari Bentara Budaya Bali untuk dapat menyampaikan sambutannya. Bapak Wari Wisatsana, disilakan. Ladies and gentlemen, next is welcoming remark from the representative of Bentara Budaya Bali. Please welcome Mr. Wari Wisatsana. Terima kasih Priska, Vanessa. Om Swastiastu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat, rekan-rekan jurnalis, teman-teman muda, selamat datang di Bentara Budaya Bali. Terima kasih telah memberi arti pertemuan kita yang berharga malam ini. Terima kasih khususnya kepada sahabat-sahabat di komunitas Niti Rupa yang telah memungkinkan kerjasama ini dipersembahkan kepada para hadirin. Terima kasih kepada Redike, Emma, yang dengan susah payah sedini awal berkomunikasi dengan kami agar peristiwa ini tidak hanya sebuah pameran, tetapi sebuah seruan kesadaran akan masa depan bumi. Terima kasih khususnya kepada Pak Zainal yang meluangkan waktu untuk membuka acara ini, Pak Heri yang telah mendukung, kemudian ada Pak Turah Kusuma Wardana, Om Swastiastu Pak Turah, Suksma. Ada juga Bu Rinu mewakili Rektorisi, dan ada Pak Herawan, luar biasa, persahabatan kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat, pameran kali ini memang diniatkan untuk semacam seruan kesadaran. Tentu para perupa nanti akan dibincangkan secara khusus oleh kurator pameran, Pak Yoga Parta. Terima kasih telah menulis secara mendalam
memberi pengantar pada pameran ini. Dan pameran seruan akan kesadaran lingkungan ini sesungguhnya juga senapas dengan program-program Bentara sebelumnya. Kita sempat bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Paris, Prancis, untuk menghadirkan satu pameran foto internasional karya J.R. Arthur Benton, sebuah capaian estetik yang luar biasa untuk menangkap fenomena perubahan cuaca dan iklim. Kemudian teman-teman Galang Kangin juga melakukan refleksi atas air dan memaknainya sebagai upaya berdialog tentang kesadaran. Kita juga pernah menyaksikan sebuah pameran foto yang dikuratori oleh seorang kurator dari Jerman menghadirkan 11 fotografi internasional yang berbicara tentang alam raya beserta lautan sebagai sumber penciptaan. Bahkan ketika Bentara Budaya dihadirkan pertama kali pada tahun 2009 untuk memaknai satu upaya ruang publik yang didedikasikan oleh Kompas Gramedia sebagai ruang publik nirlaba, kita menyelenggarakan satu pameran besar mengangkat tema bambu. Bambu sebagai bagian dari kenyataan masyarakat timur dimaknai dalam konteks pergaulan internasional, dalam konteks menghadapi globalisasi, dalam konteks menghadapi bangunan-bangunan gedung. Refleksi filosofinya dan kedalaman nilainya direspon secara kreatif oleh para perupa tempo itu. Dengan arti kata, pameran malam ini adalah bagian semangat kita untuk berbagi. Malam ini mungkin karena Pak Redike ini penyair, jadi begitu banyak di depan ucapan-ucapan selamat gitu, sampai penuh. Saya ingin memberi arti persahabatan, bukan karena saya sesama pernah menulis puisi, tapi memberi arti pertemuan ini agar seruan akan kesadaran itu bisa juga diselenggarakan dengan keriangan. Saya akan membaca cuplikan sebuah sajak dari Sutarji Kalsumbakri yang saya kira berbicara tentang bumi. Karena nanti Pak Redike di dalam juga ada puisinya. Jadi sesama mantan penyair boleh menyalip di panggung gitu ya. Nanti Pak Redike mesti baca puisi. Sutarji Kalsumbakri, sudah waktunya. Sudah waktunya sekarang kau mengembalikan rumput, tangkai, ranting, pepohonan ke dalam dirimu. Sudah waktunya memasukkan semua laut, setiap darat, seluruh langit ke dalam dirimu. Sebab asal kata itu kau, asal laut itu kau, asal jagat itu kau, jadi bersiap-siaplah. Hormati dirimu. Ludahlah. Om Santi 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 Om. Adapun pameran Niti Bumi kali ini diikuti oleh 12 perupa dari komunitas Niti Rupa, diantaranya adalah Wayan Redika, Made Wiradana, Made Supena, Imam Nurofik, Nyoman Sujana Kenyem, Teja Astawa, Made Galung Wiratmaja, Made Gunawan, Loka Suara, UU Paramahita, Putu Bambang Juliarta, Pande Wijaya Suta. Dan selanjutnya mari kita undang bersama perwakilan seniman yakni Bapak Wayan Redika untuk menyampaikan sambutan. Pak Redika, kami silakan untuk tampil ke atas panggung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat malam. Om Swastiastu. Saya berbahagia sekali malam ini karena di depan saya ada personal-personal yang sangat
saya apresiasi kedatangannya. Sesungguhnya semua yang hadir di sini adalah kebanggaan kami. Karena itu saya harus ucapkan terima kasih yang maha dalam kepada Pak Zainal, Pak Hari Soto, Pak Hari Teh Putra, Turah Kusuma Wardana. Terima kasih kepada Pak Jangkutu. Kelihatannya ada Pak Raka Santri, Beli Wester, rekan-rekan seniman, ada Beli Herawan, dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semua yang hadir hari ini. Serta teman-teman jurnalis yang sudah hampir seminggu bersama kita membahas tentang makna dan apa yang harus kita kerjakan malam ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Zainal, yang barangkali teman-teman di belakang dan semua hadirin perlu kami sampaikan lagi siapa sosok Pak Zainal sesungguhnya. Kami mengenal beliau adalah sebagai pengusaha hotel. Beliau adalah founder Mirah Silver Boxing Camp, di mana Chris John dulu ditempa dan kemudian menjadi juara dunia, mengharumkan nama Indonesia. Minta plus sama Pak Zainal. Kemudian keterlibatannya dalam kesenian. Saya mereview ketika bom Bali 2001, 2002, saya diingatkan. Kemudian kondisi Bali sangat runtuh pada saat itu, maka Pak Zainal menyempatkan diri membangunkan kesenian pada dirinya, kemudian mengundang kita-kita, barangkali di antara kita ada yang ikut dalam kegiatan itu untuk membuat lukisan 100 meter di Kuta. Ini adalah sebuah upaya bahwa sisi lain bisnis yang dilakukan Pak Zainal itu diseimbangkan dengan nilai-nilai kesenian yang ada pada dirinya. Saya kembali mengajak dalam rentang waktu yang cukup lama tidak kelihatan di publik seni, kami dengan bantuan Pak Hari tentunya mengajak kembali dan untuk bersama-sama memberi partisipasi kepada seni rupa Bali, khususnya dengan komunitas niti rupa. Sedikit tadi sudah disampaikan sama MC bahwa komunitas niti rupa ini sebetulnya diawali dengan sebuah diskusi ringan dari studio ke studio, di mana pentingnya kita mengikat kebersamaan untuk menjawab tantangan-tantangan kesenian ke depan, walaupun kita ada sedikit kendala-kendala tentunya dalam proses kreatif, dalam persinggungan diskusi dan sebagainya, tetapi itu tentu akan diakhiri dengan persaudaraan. Karena itu, untuk menyingkat waktu, saya panggil anggota kami. Yang pertama, Made Wiradano, silakan. Saudara Supeno, Made Supeno. Loka Suara, ini Made Wiradana. Kemudian Teja Astawa. Saudara Imam Nurufik. Galung Wiratmaja. Nyoman Sujana. Kenyem. Made Gunawan. Uu Paramahita. Bambang Juliarta. Dan yang terakhir, Pandai Alit Wijaya Suta. Nah, inilah sebetulnya komunitas niti rupa yang
saat ini melakukan kegiatan pameran bertajuk Niti Bumi. Adapun soal tema Niti Bumi, kenapa kita harus mengambil Niti Bumi adalah tadi Waris sudah menyampaikan bahwa seniman itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan yang power yang luar biasa untuk menunda proses degradasi terhadap kehancuran bumi, tetapi kita memiliki proses kreatif yang bisa memberi pesan kesadaran kepada publik, kepada semua masyarakat, agar kita menyadari bahwa betapa pentingnya bumi untuk kehidupan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Karena itu kita bersepakat untuk menyoroti kerusakan bumi dengan tema Niti Bumi. Nanti lebih jauh Saudara Wayan Yogaparta juga akan menyampaikan tentang proses karya dan sebagainya. Warih tadi telah membacakan puisi yang ada kaitannya dengan penyelamatan alam. Saya mencoba akan menyambung apa yang disampaikan Warih melalui sajaknya Haji Samsum Bakri. Saya menulis sepenggal kecil sebuah puisi khusus untuk pameran Niti Bumi. Kalaulah kita harus punah, hanya air yang menahan jiwamu untuk setia menyangga bumi. Karena api telah menjalari darahmu dengan sel-sel keserakahan. Niti Bumi. Terima kasih. Penyerahan ini secara simbolis juga menandai peluncuran album mini bertajuk Swastiastu dari grup band Manu. Ladies and gentlemen, this is mini album launching entitled Swastiastu by Manu. Selanjutnya adalah penyerahan kepada perwakilan seniman Niti Rupa, Bapak Wayan Redika. Kami mohon tetap di atas panggung. Berikutnya adalah penyerahan buku biografi Bapak Zainal Tayeb kepada seniman Niti Rupa, Bentara Budaya Bali, dan juga grup band Manu. Ladies and gentlemen, next is delivering the token of appreciation from Mr. Zainal Tayeb to the artist and also the representative of Bentara Budaya Bali and grup band Manu. Adapun buku ini dapat hadirin peroleh secara cuma-cuma pada tanggal 5 Juni mendatang di sesi diskusi terkait dengan acara ini. Hadirin mohon aplaus untuk kita semua. Selanjutnya kami persilakan kembali. Berikutnya kita akan menyimak pengantar dari kurator pameran Niti Bumi. Untuk itu Bapak Sri Yogaparta dengan hormat kami silakan ke depan. Ladies and gentlemen, next is remark from the curator of Niti Bumi. Please welcome Mr. Wayan Sri Yogaparta. Selamat malam. Pada malam yang bahagia ini, saya sebagai wakil dari pembaca awal dari pameran ini ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Niti Rupa sebagai kelompok dan kemudian juga tema yang diusung dalam pameran perdana oleh kelompok ini. Kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari berbagai lapisan masyarakat tentunya, dan yang menarik yang berkaitan langsung dalam event ini adalah kehadiran para, saya tidak menyebutnya para
pengusaha, tapi dalam hal ini sebetulnya beliau-beliau yang hadir dalam pameran ini memiliki atau menjalankan peran mereka sebagai filantropi. Dan dalam perkembangan kesenian kita yang kita jalani sampai saat ini, peran filantropi ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan seni rupa dan sejarah perkembangan seni rupa. Dan itu adalah awal dari visi dan misi Niti Rupa sendiri. Jadi mereka tidak ingin hanya bergulat pada proses kreatif, jadi Niti dalam proses kreasi saja, tapi juga pada proses bagaimana apresiasi itu bisa tidak hanya dilepaskan begitu saja dalam ruang pameran ke hadapan publik, tapi juga diorganize dengan sedemikian rupa dengan menggandeng para elemen-elemen, para pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga apa yang diniatkan, apa yang menjadi tujuan dari sebuah event itu diniatkan agar bisa semaksimalnya tercapai. Begitu juga mengenai tema dari pameran ini. Di media dan di berbagai materi publikasi sudah dihantarkan mengenai latar belakang dan kegelisahan para perupa dalam Niti Rupa ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan juga sebetulnya juga sosial budaya berada di sekitar kita. Tapi yang ingin saya fokuskan juga di dalam tulisan pengantar adalah bahwa mereka memiliki cara, mereka memiliki strategi di dalam mengungkapkan persoalan itu. Semua orang memiliki cara untuk mengungkapkan. Seniman dalam Niti Rupa ini memiliki strategi khusus bagaimana mereka mengungkapkan persoalan kritikal, persoalan yang menghenyak, baik secara impresi yang mereka jalani itu dalam balutan artistik. Nah, itulah yang ditampilkan dalam pameran ini. Dan dari pengamatan saya selama mengikuti proses mereka, sebetulnya ada diorama narasi tersendiri di dalam proses kreasi dan karya mereka. Jadi karya ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi apa yang hadir dalam ruang pameran nanti adalah satu kesatuan yang di dalam pengantar saya sampaikan dia kemudian membangun satu narasi mengenai awal kegelisahan dan kemudian bagaimana mereka meresapi dan bagaimana persoalan itu diungkap ke dalam wujud artistik, dan kemudian ada pernyataan-pernyataan kritikal mereka juga sebagai seniman terhadap apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan gitu. Seniman yang menarik adalah mereka tidak kritis, hanya kritis kepada persoalan di luar dirinya, tapi mereka juga kritis terhadap diri mereka sendiri. Dan ini tampil di dalam beberapa karya. Dan akhirnya ada himbauan-himbauan yang bersifat puitik, nonverbal, dan bahkan sangat minimalis atau dalam tanda kutip sangat begitu artistik, yang diniatkan bagaimana kita bisa kemudian semacam mulat sarira atau memikirkan kembali apa yang tengah dijalani dan apa yang tengah menghinggapi semua entitas kehidupan kita, baik sosial dan juga berhubungan dengan alam dan lingkungan tentunya. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Selebihnya Anda sekalian para apresian memiliki otoritas penuh terhadap bagaimana karya-karya itu diapresiasi dan dimaknai. Jadi demikian pengantar saya. Terima kasih. Selamat malam. Hadirin sekalian, memaknai acara pameran pada kesempatan ini, sesaat lagi akan kita saksikan sebuah performance art bertajuk Harapan Bumi. Ladies and gentlemen, up next we will watch an art performance entitled Harapan Bumi. Pertunjukan ini mendorong kita pada permenungan bahwa setiap kita melangkah, sesungguhnya terdengar suara tanah yang berteriak. Bumi pun meneteskan air mata, menunggu cahaya harapan dari tangan kita.
sebisa mungkin jangan sampai mati ya. Pan.
Selanjutnya adalah pembukaan pintu ruang pameran yang akan menandai peresmian pameran Niti Bumi ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Zainal Taye, Bapak Wari Wisarsana, Bapak Redike dan juga kawan-kawan seniman niti rupa lainnya, serta hadirin sekalian untuk dapat menuju ke pintu ruang pameran. Dengan dibukanya pintu ruang galeri, maka pameran Niti Bumi resmi dibuka. Hadirin kami silakan untuk dapat meninjau pameran. Ladies and gentlemen, we would like to invite all of you to enter the gallery and enjoy the exhibition. Niti Rupa adalah sebuah komunitas baru di kancah seni rupa. Itu lahir sesungguhnya akhir Desember tahun 2015. Ini berawal dari ngobrol-ngobrol kita di event internasional Beijing Art Biennale di China, di Tiongkok. Kemudian sampai di rumah kita mencoba berdiskusi lagi, lebih intens. Singkat cerita lahirnya lah komunitas Niti Rupa yang dianggotai 12 orang seniman yang masing-masing memiliki karakter berbeda. Nah, kemudian setelah kami menghimpun diri, mengikat diri dalam persaudaraan itu, persaudaraan rupa kami menyebutnya. Nah, kemudian baru kita membuat program pertama yang kita launching hari ini adalah pameran seni rupa bertajuk Niti Bumi. Kenapa Niti Bumi? Karena isu selama 6 bulan yang kita amati sambil melakukan proses kreatif itu adalah isu tentang lingkungan yang ada di Bali khususnya itu sungguh sangat harus mendapat perhatian banyak sebetulnya oleh banyak pihak. Nah, apa yang kita bisa bikin oleh seniman gitu? Seniman tentu tidak seperti kita ketahui tentu tidak memiliki power ataupun kekuasaan yang kuat untuk melakukan bargaining kepada otoritas pengelola lingkungan. Tetapi kita memiliki proses kreatif, kita memiliki kemampuan untuk membangun keindahan melalui kesenian yang bisa menjadi katalisator penyambung informasi kepada publik gitu. Nah, apa isi dari pesan itu adalah bangunan baru yang bernama seruan kesadaran. Ya, kesadaran komunal, kesadaran sosial, kesadaran masyarakat luas yang kami sampaikan melalui kesenian. Nah, dari sisi kekaryaan tentu para pemirsa bisa melihat bagaimana ragamnya yang merepresentasikan daripada karakter masing-masing seniman dan kemampuan dari seniman untuk membaca persoalan-persoalan yang terjadi yang mendegradasi kemudian keseimbangan alam itu sendiri. Nah, kami berpikir bahwa kalau kita tidak mulai sekarang membangun kesadaran komunal, kesadaran sosial masyarakat luas, tentu kita akan terlambat sehingga kita tidak bisa mewariskan sesuatu yang baik kepada anak cucu nanti. Ya. Harapannya mungkin Pak, ada nggak disampaikan? Harapan saya dengan kesenian ini semoga masyarakat bisa membaca. Saya rasa sebuah tonggak sekecil apapun tonggak itu tetap dimaknai sebagai pesan, sebagai seruan
Nah, kalau ini masyarakat membacanya dan diserukan kembali oleh masyarakat ke masyarakat yang lain, tentu akan menjadi seruan yang sifatnya agak masif.